Hembuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat sebagai moderator. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai pembawa obor keselamatan di dunia wal akhirah insyaallah. Adapun materi yang akan disampaikan oleh pemateri yaitu motivasi, kreativitas, dan daya saing. Baik, saya akan membacakan biodata pemateri. Nama Anugerah Yuda Pratama SPD, tanggal lahir 30 Desember tahun 2000, alamat Jalan Rasitra Rapang, pendidikan SD Negeri 12 Rapang, SMP Negeri 1 Pancerjang, SMA Negeri 4 Sidra, S1 Universitas Muhammadiyah Sidendren Rapang. Baik, saya serahkan kepada pemateri. Oke, bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan limpahan hidayahnya sehingga kita diberikan kesempatan, kekuatan serta kenikmatan untuk hadir di kegiatan latihan dasar kepemimpinan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Ya, jadi Brother Yuda saat ini mengajar di Bola Semangat English Course yang bermitra sama Mr. Ali, yes. Oke. Jadi senang sekali bisa berbagi siang hari ini, pagi hari ini, kemarin dikontak sama salah satu teman bahwa ada materi tak di MTS membawakan tentang motivasi, kreativitas, dan daya saing. Nah, 3 itu saya coba untuk rangkum menjadi satu judul yang insya Allah nantinya kita akan bercerita tentang apa yang pernah Brother Yuda alami selama bersekolah seperti teman-teman atau adik-adik gitu ya. Makanya judulnya From Rapang to Seoul. Ada yang orang Rapang di sini mungkin? Ada yang dari Rapang? Wah, banyak ya dari Rapang. Ada yang tahu Seoul itu di mana? Ya. Atau mungkin ada yang suka nonton Korea? Wah, rata-rata cewek-cewek ya. Ya mungkin cowok-cowok agak-agak ini. Karena jujur Brother Yuda juga kemarin tidak begitu suka dengan yang perkoreaan, tapi tidak tahu kenapa kita diberikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke negaranya dan nanti kita bercerita tentang Korea itu. Tapi nanti ada materi tentang kepemimpinan, ada materi tentang metode persidangan, ada. Karena materi-materi itu penting sebagai bekal adik-adik untuk mengurusi suatu organisasi. Anak organisasi itu pimpin saja pertemuan-pertemuan seperti ini, baik sebagai moderator maupun pimpinan sidang, itu harusnya semua bisa. Karena di organisasi lah kita belajar tentang rapat-rapat. Ada yang pimpin rapat, ada notulen. Ada yang tahu apa itu notulen? Orang yang mencatat secara administrasi apa yang menjadi keputusan rapat, itulah notulen. Ya, di dalam rapat ada yang memimpin sidang, yang mengarahkan
mau diapakan hasil keputusan rapat ini? Mengakomodir masukan-masukan dari peserta rapat. Orang yang tidak berorganisasi tidak pernah merasakan yang begitu. Padahal ini penting untuk menunjang atau sebagai bekal adik-adik ketika adik-adik sudah selesai sekolah, sudah selesai kuliah. Kalian sudah dibekali dengan kemampuan soft skill. Yang dibutuhkan banyak sekarang, lapangan kerja yang dibutuhkan itu adalah soft skill. Kemampuan teman-teman untuk bagaimana bekerja sama dengan teman-temannya, bekerja sama dalam satu organisasi, itu sangat penting. Dibutuhkan saat ini di lapangan pekerjaan. Makanya yang saya bilang tadi, tidak ada pilektikku yang pernah ikut LDK, yang pernah ikut berorganisasi, itu susah dapat kerja. Semua gampang cari kerja, karena mereka sudah dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang ada dalam berorganisasi. Mereka sudah dibekali kedisiplinan, iya. Mereka sudah dibekali dengan bagaimana caranya bertanggung jawab, iya. Mereka sudah dibekali dengan kemampuan atau manajerial kepemimpinan, iya. Sehingga dalam mencari kerja, sehingga dalam bekerja, itu mampu bekerja secara profesional. Dari kelas 7E, saya ingin bertanya bagaimana cara menghilangkan rasa gugup ketika berbicara di depan umum. Oke, thank you so much atas pertanyaannya semua. Saya jawab dari mulai paling pertanyaan terakhir tadi. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghilangkan rasa gugup, betul? Betul. Oke. Yang pertama adalah sadari bahwa gugup itu adalah perasaan yang normal. Betul. Semua manusia pasti merasakan rasa gugup, apalagi kalau itu adalah pengalaman pertamanya atau pengalaman perdananya. Caranya bagaimana? Kalau tips dari saya sendiri, yang pertama adalah cegah sebelum berbicara. Maksudnya apa? Jadi kita melakukan pencegahan gugup itu sebelum berbicara. Maksudnya apa? Adalah dengan melakukan persiapan yang baik. Bagaimana persiapannya? Ada tadi sudah saya jelaskan kan 5 strategi penyusunan retorika. Jadi sebelum kalian semua naik untuk berbicara, berpidato atau menyampaikan pendapat, silahkan disiapkan dirinya baik-baik. Persiapan itu ada 3. Pertama, persiapan dari materi, persiapan fisik kita, dan yang paling penting adalah persiapan mental. Nah, bagaimana supaya mental kita ini tidak gugup dan sebagainya? Caranya adalah dengan banyak-banyak latihan. Cara latihannya boleh pakai cara lama, misalkan berdiri di depan cermin, atau kalau mau lebih langsung lagi silakan berbicara atau mempraktekkan topik yang akan dibahas di depan teman-temannya. Nanti teman-temannya yang menilai, kamu tadi kurang di bagian ini, nanti kamu kurang di bagian ini, dan setelah itu kita bisa perbaiki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ritalikari. Saya dari kelas 7D. Saya adalah ketua kelas 7D sekaligus salah satu peserta LDK MTS IMP Rapan periode 2024-2025. Boleh tepuk tangan untuk Haikal. Tahan dulu, masih di Haikal. Ada pertanyaan buat kamu. Kalau sedianya kamu tidak terpilih jadi pengurus OSIM, kira-kira apa yang kamu rasakan dan bagaimana kira-kira langkah yang akan kamu lakukan ke depan? Saya akan merasa kecewa, tetapi kekecewaan itu saya akan menjadikan motivasi untuk melangkah lebih jauh dan lebih maju untuk kedepannya. Bagus, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Silakan ke orang kedua. Oke, orang kedua. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Pratama Israr dari kelas 7C. Saya adalah ketua kelas 7C sekaligus peserta LDK periode 2024-2025. Pertanyaan untuk Dafa. Kalau kamu terpilih sebagai peserta terbaik LDK 2024, bagaimana perasaan dan apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Silakan dijawab. Jika saya terpilih menjadi anggota OSIS, perasaan saya bangga karena bisa membuat kedua orang tua saya senang dan Sembari menunggu selanjutnya kita main games dulu. Mau main games atau tidak? Mau main games atau tidak? Yang cowoknya dulu mau atau tidak? Yang cewek? Oke, games pertama itu kita adu suara. Sister bagi 3 kelompok. Oke, 3 saf ke belakang, 3 baris ke belakang. Ini 2, 2, 4 ke belakang. Tim 1, tim 2, dan ini tim 3 ke belakang. Oke? Oke? Tim 1, 2, dan 3. Mana tim 1? 1, tim 1, tim 2, tim 3. Oke. Oke, harapan apa yang kita harapkan dari kalian dari minat dan bakat? Harapannya pertama, mampu mengenali minat dan bakatnya sendiri. Kalian harus mampu mengenal minat kalian. Kalian sukanya apa? Kalian mulai sepulang dari sini. Ayo, sini dulu. Yang cerita. Pulang dari sini, kalian sudah harus mengenal minat kalian apa. Apa yang kalian suka? Ketika kalian suka kalian suka main HP, usahakan HP itu menjadi alat produktif kalian, baik itu mencari ilmu pengetahuan, baik itu kalian menggunakan HP untuk mengerjakan tugas. Jangan buang waktu kalian untuk menonton konten-konten yang tidak berguna. Habis waktu kalian, ya, waktu kalian habis, kalian tidak mendapatkan apa-apa, tapi yang punya konten kaya raya. Memang seperti itu hukumnya. Ya, oke. Saya kira tadi sudah belajar pertama hari ini adalah keorganisasian. Ya, belajar nggak? Dapat materi dari kakak Dirga. Dirga itu alumni di sini. Dia bilang tadi nggak? Dia bilang, iya. Kemudian yang kedua ada Nurlia, itu juga alumni di sini. Dia mengambil materi retorika. Kemudian pemateri berikutnya Kakak Amelia, itu juga alumni di sini. Itu juga keluaran dari begini, latihan dasar kepemimpinan. Semua yang beri materi tadi, mulai Kadirga, kemudian Nurlia, kemudian Amelia, itu keluaran LDK, latihan dasar kepemimpinan. Kita ini sudah penting. Dulu itu kakaknya itu latihan dasar kepemimpinannya di kampus 1 yang ruangannya sempit. Ruangannya itu tempatnya sekarang kelas 7F dengan 8G. Itu tempatnya. Cuma 2 ruangan yang buka skatnya kalau kita bikin begitu.
kakaknya itu disiplin, mau belajar, ya, coba dilihat. Jadi apa yang saya sampaikan di awal tadi, kunci untuk kita sukses adalah disiplin. Saya ulangi, kunci kita untuk sukses adalah disiplin. Coba biar anak. Isinya adalah moderat itu lawan katanya toleransi itu dari kata toleran. Toleran itu menerima, tidak maco-bico, siap, kita saling menghargai, siap, kita saling menyayangi, siap. Tapi sayangnya cinta asli atau cinta palsu? Kita tingkatkan moderasi, siap. Kita budayakan. Demikianlah kita tutup dengan salawat tibil qulub. Oh ya, ini terakhir ya. Ini pemateri yang besok itu ini sangat berkaitan erat dengan toleransi, saling menghargai, dan juga materinya besok. Pemateri besok itu dia berhasil kalau teman-teman yang lain termasuk Mister, kalau Mister 2 kali seleksi, ada banyak orang sampai 3 kali bahkan 5 kali seleksi untuk ke luar negeri. Dia hanya 1 kali seleksi. Luar biasa daya saingnya, luar biasa inovasi dan kreativitasnya. Ternyata ketika sementara diskusi, ujian terakhir, seleksi terakhir, ketika diskusi, dia itu betul-betul menjadi pendengar yang baik, betul-betul menjadi pendengar yang toleran, betul-betul menjadi pendengar yang moderat, betul-betul menjadi mapakiada. Napakiada itu akhirnya dia menjadi delegasi pertukaran pemuda antar negara ke Korea. Tepuk tangan, insya Allah besok Anugerah Widya Pratama akan berbagi kebaikan kepada kita semua. Terima kasih. Memohon ampunan, masih ingin istighfar dan ampun sama Allah, silahkan. Yang ingin menginginkan sesuatu pertolongan silahkan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah saya mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tanpa miskin, ya Allah, ya Allah, ya Allah. وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك الفاتحة. أعوذ بالله La